Antara dua negara tergambar dalam banyak keadaan. Indonesia mendapat tempat yang istimewa dalam hubungan luar Malaysia-Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama yang bukan ahli Commonwealth setelah kemerdekaan Malaysia. Awal hubungan Malaysia-Indonesia sering terjadi konflik yang dipengaruhi oleh perkembangan politik. Kenyataan hubungan Malaysia-Indonesia pada zaman awal kemerdekaan Malaysia dan sebelum peristiwa konfrontasi tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan kecurigaan terhadap minat Jakarta untuk meluaskan negara-negara sekitar dan terjadinya perbedaan gaya dan nilai politik antara Tunku dan Soekarno dalam konflik Malaysia-Indonesia. Pada tahun 1963, Pulau Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Borneo atau Kalimantan merupakan provinsi di Indonesia. Batas di sebelah utara yaitu Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara atau disebut Sabah. Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana pembentukan FM atau Federasi Malaysia ditentang oleh Indonesia dan Filipina. Indonesia menganggap bahwa hal itu berseberangan dengan Perjanjian Manila dan merupakan bentuk neokolonialisme serta imperialisme dalam bentuk baru. Bahkan Bung Karno tak segan-segan menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Kemarahan Presiden Soekarno semakin besar semenjak demonstrasi mahasiswa Malaysia yang anti-Indonesia berbondong-bondong datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di sana mereka merobek-robek foto Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, dan membawa lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, ke hadapan Tunku Abdul Rahman yang pada masa itu menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kemudian memaksanya untuk menginjak lambang negara Indonesia. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur terjadi pada tanggal 17 September 1963. Hal ini merupakan bentuk luapan kemarahan mahasiswa Malaysia kepada Presiden Soekarno yang melakukan konfrontasi kepada Malaysia, juga serangan pasukan militer Indonesia yang tidak resmi kepada Malaysia. Selanjutnya, berhubungan dengan pengumuman Menlu Indonesia, yaitu Dr. Subandrio, Indonesia mengambil sikap untuk bermusuhan kepada Malaysia pada 20 Januari 1963. Kemudian Presiden Soekarno marah karena hal tersebut. Ia mengutuk demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia. Soekarno ingin membalas dendam atas perbuatan mahasiswa Malaysia dengan melakukan gerakan Ganyang Malaysia. Menindaklanjuti pernyataan Menlu Republik Indonesia, yaitu Dr. Subandrio pada tanggal 20 Januari 1961. Indonesia mengambil sikap berhadapan kepada Malaysia. Tanggal 3 Mei 1964, sebuah rapat akbar digelar di Jakarta dan Presiden mengumumkan Perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya yaitu Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada tanggal 27 Juli 1964, Indonesia mengumumkan akan mengganyang Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus 1964, pasukan dari Resimen Askar Melayu Diraja harus berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1964, pasukan terjun payung Indonesia berhasil mendarat di wilayah pantai barat daya Johor. Kemudian, mereka mencoba membentuk pasukan gerilya. Tanggal 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan lagi di Labis, Johor. Tanggal 29 Oktober, 52 tentara Indonesia berhasil mendarat di Pontian, perbatasan Johor Malaka, mengalahkan pasukan Resimen Askar Melayu Diraja, dan Selandia Baru juga menumpas pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muara, Johor.